Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu, terutama yang memilih menonton di malam hari saat suasana sedang sunyi. Cerita yang akan aku bawakan kali ini bukan sekadar kisah horor biasa. Ini adalah kisah tentang sebuah pondok tua yang berdiri sendirian di ujung rawa, tempat yang menyimpan rahasia kelam dan arwah seorang wanita yang tidak bisa tenang sebelum kebenaran terungkap. Jadi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah nyaman. Gunakan headset atau earphone dan biarkan ceritanya mengalir perlahan. Karena setelah ini, kita akan masuk ke dalam kisah berjudul Pondok Terakhir di Ujung Rawa. Pondok itu berdiri sendirian di ujung rawa, seperti bangunan yang sengaja disembunyikan dari kehidupan. Dari kejauhan ia tampak miring, nyaris menyerah pada waktu. Kayu-kayunya menghitam karena lembab, atap sengnya berkarat dan berlubang di beberapa bagian. Di sekelilingnya tidak ada apapun selain air rawa yang tenang namun gelap, lumpur dan pohon-pohon liar yang tumbuh tanpa pola. Raka pertama kali melihat pondok itu menjelang sore. Matahari hampir tenggelam dan cahaya jingga memantul di permukaan rawa, menciptakan bayangan aneh yang bergerak pelan. Ia berhenti beberapa meter sebelum mencapai pondok. Ada perasaan tidak enak yang muncul tiba-tiba, seperti tubuhnya menolak untuk melangkah lebih dekat. Namun rasa lelah dan tuntutan pekerjaan mengalahkan naluri itu. Sebagai surveyor proyek jalan lintas rawa, Raka ditugaskan tinggal dekat lokasi selama beberapa minggu. Proyek ini dikebut dan kehadirannya dibutuhkan setiap hari sejak pagi buta. Rumah warga terdekat berjarak terlalu jauh. Pondok itu meski terlihat tak layak huni adalah satu-satunya pilihan. Saat ia menerima kunci dari kepala desa, lelaki tua itu memandangnya lama. Tatapan itu bukan tatapan orang yang penasaran, melainkan tatapan orang yang tahu sesuatu. Pondok itu sudah lama kosong, kata kepala desa pelan. Kenapa kosong, Pak? Tanya Raka. Lelaki itu menggeleng. Tidak semua tempat cocok untuk ditinggali terlalu lama. Itu saja. Tidak ada penjelasan lain. Malam pertama Raka di pondok terasa sunyi dengan cara yang tidak wajar. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada kata, tidak ada burung malam. Seolah rawa itu dimatikan. Angin bertiup pelan, membuat dinding kayu berderit. Bunyinya panjang dan melengking, menyerupai napas orang tua yang kesakitan. Raka mencoba tidur lebih awal, namun tubuhnya terasa gelisah. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun oleh suara ketukan. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu, bukan dari jendela, dari dinding kayu tepat di samping ranjangnya. Ketukan itu tidak keras tetapi konsisten, teratur. Seolah ada sesuatu di balik dinding yang ingin memastikan Raka terjaga. Ia duduk perlahan, menyalakan senter ponsel. Cahaya menyapu ruangan sempit itu. Tidak ada apa-apa. Namun bau aneh mulai tercium. Bau tanah basah, lumpur, dan sesuatu yang amis. Saat Raka menoleh ke sudut pondok, jantungnya serasa berhenti. Di sana berdiri seorang wanita muda. Gaun putihnya panjang tetapi penuh noda lumpur. Rambutnya hitam dan panjang, menutupi wajahnya sepenuhnya. Tubuhnya diam, tidak bergerak sedikit pun. Kakinya terlihat menyentuh lantai, namun bayangannya tidak jelas. Raka ingin bergerak tetapi tubuhnya kaku. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Rambutnya bergeser, memperlihatkan kulit pucat dan lebam kehitaman di lehernya. Lampu senter berkedip, dan wanita itu menghilang. Raka menghabiskan sisa malam dengan duduk bersandar di dinding, menunggu pagi. Saat matahari akhirnya terbit, pondok itu terlihat biasa saja, tidak ada tanda apapun. Seolah kejadian malam tadi hanyalah halusinasi. Namun sejak malam itu gangguan tidak pernah berhenti. Setiap pagi Raka menemukan jejak kaki berlumpur di lantai pondok. Jejak kecil, seperti kaki perempuan. Jejak itu selalu mengarah ke sudut ruangan, lalu menghilang. Barang-barangnya berpindah tempat. Kadang sepatu berada di atas meja, kadang tas kerjanya ditemukan di luar pondok, basah oleh embun rawa. Saat malam tiba, suara tangisan terdengar dari arah rawa. Tangisan pelan, terputus-putus. Seperti seseorang yang berusaha menahan rasa sakit agar tidak terdengar. Raka mencoba menutup telinga, memutar musik,
bahkan tidur dengan lampu menyala. Tidak ada yang membantu. Gangguan terburuk datang melalui mimpi. Dalam mimpi pertama, Raka berada di pondok yang sama tetapi dalam kondisi berbeda. Kayunya masih baru, lantainya bersih, dan wanita berbaju putih berdiri di depannya. Kini wajahnya terlihat jelas. Ia cantik. Matanya besar, namun lebam kehitaman mengelilingi leher dan pipinya. Bibirnya pecah, seolah pernah dipukul. Matanya menyimpan kesedihan yang begitu dalam hingga membuat dada Raka terasa sesak. Mimpi itu berulang, malam demi malam. Selalu sama. Hingga suatu malam, wanita itu berbicara. Aku tidak bisa pergi. Sebelum mereka ditemukan, suaranya serak seperti suara orang yang pernah dicekik. Sejak saat itu, mimpi Raka berubah menjadi lebih nyata, lebih detail, lebih mengerikan. Dalam mimpi paling kejam, Raka melihat kejadian yang membuatnya gemetar bahkan setelah terbangun. Wanita itu diseret masuk ke pondok oleh dua pria. Kukunya mencakar lantai kayu, ia berteriak menangis memohon ampun. Salah satu pria mengangkat balok kayu dan menghantamkan ke kepalanya. Suara benturan terdengar tumpul. Pria lainnya berlutut dan mencekik lehernya dengan kedua tangan. Perlahan teriakan itu berubah menjadi erangan. Lalu sunyi. Darah mengalir membasahi lantai. Saat Raka melihat wajah kedua pria itu, tubuhnya gemetar hebat. Ia mengenal mereka. Dimas, sopir proyek, dan Beni mandor lama. Dalam mimpi yang sama, wanita itu berdiri kembali. Ia menarik tangan Raka, membawanya keluar pondok, menembus rawa, hingga berhenti di bawah pohon beringin tua. Disinilah aku dikubur. Raka terbangun dengan teriakan, tangannya penuh lumpur. Nafasnya terengah. Dari jendela pondok, ia bisa melihat pohon beringin itu berdiri tidak jauh dari sana. Hari-hari berikutnya, Raka mulai kehilangan ketenangan. Ia jarang tidur. Wajahnya pucat. Rekan-rekannya menyadari perubahan itu, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Raka mulai menyelidiki. Ia membuka arsip lama di kantor desa. Ia menemukan laporan orang hilang bertahun-tahun lalu. Seorang wanita muda bernama Sari, 23 tahun, terakhir terlihat bekerja sementara di proyek rawa. Kasus itu ditutup. Raka melapor ke polisi. Awalnya mereka ragu, namun penggalian tetap dilakukan. Dan di bawah pohon beringin itu mereka menemukan kerangka manusia. Bersama sisa kain gaun putih, Dimas dan Beni ditangkap. Dan keduanya mengaku, malam terakhir Raka di pondok itu terasa berbeda. Tidak ada suara, tidak ada bau. Dalam tidurnya, ia melihat Sari untuk terakhir kalinya. Wajahnya bersih, tidak ada luka, tidak ada lebam. Ia tersenyum, lalu menghilang. Pondok itu kembali sunyi. Dan untuk pertama kalinya, kesunyian itu terasa damai. Begitulah kisah tentang pondok terakhir di ujung rawa. Sebuah tempat yang menyimpan kebenaran terlalu lama, hingga akhirnya harus meminta bantuan dari orang yang masih hidup. Tidak semua arwah datang untuk menakut-nakuti. Sebagian hadir karena ingin didengar, dan sebagian lagi karena keadilan yang tak pernah mereka dapatkan semasa hidup. Jika suatu hari kalian melewati tempat yang sunyi dan ditinggalkan, ingatlah satu hal, mungkin bukan tempatnya yang angker, melainkan cerita kelam di baliknya yang belum pernah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian menikmati kisah malam ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga malam kalian tetap tenang.